Selamat pagi, selamat siang, selamat sore adik-adik semuanya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa kemarin adik-adik sudah mempraktekkan dan juga mendownload aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi hari ini saya akan menjelaskan dulu sistematika kerja dari aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk Cisco Packet Tracer ini merupakan simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan juga pelatihan. Dan juga Cisco ini digunakan dalam penelitian simulasi pada jaringan komputer. Program ini dibuat oleh Cisco System, nama perusahaannya, dan disediakan gratis, yang biasanya itu beberapa kampus itu berlangganan dengan Cisco Networking Academy namanya. Jadi merupakan sebuah pelatihan yang diadakan oleh Cisco tapi melalui kampus. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mendapatkan sertifikat layak untuk membangun jaringan komputer. Perusahaan Cisco ini dia juga bergerak dalam bidang penjualan hardware dan juga software untuk jaringan komputer. Jadi untuk kegunaannya, paket tracer biasanya digunakan untuk mahasiswa Cisco Networking Academy melalui sertifikasi Cisco Certified Network Associate, atau biasa kalau adik-adik ketemu sama teman yang kuliah di komputer, dia itu punya sertifikat yang namanya CCNA. Karena dibatasi oleh beberapa fitur di sini, software ini hanya digunakan sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai pengganti Cisco router atau switch. Jadi produknya untuk fungsinya itu untuk merancang sebuah sistem atau topologi jaringan yang akan diterapkan pada dunia kerja. Karena kalau kita merancang topologi jaringan komputer itu tanpa bantuan aplikasi itu pasti tentunya itu biaya akan lebih mahal. Makanya Cisco membuat aplikasi ini agar orang itu bisa belajar tanpa membutuhkan biaya yang mahal. Pertama-tama akan saya jelaskan dulu di situ ada apa saja. Yang pertama, ini ada title bar ya, namanya Cisco Packet Tracer. Terus kemudian di sini ada menu bar. Itu menu yang biasanya sering kita lihat di aplikasi-aplikasi yang lainnya. Ini ada file, di dalamnya itu ada new, open samples, save as, pkz, save as common cartridge, print, recent file, dan exit. Kemudian di sebelahnya ada edit. Di situ ada copy, paste, undo, dan redo. Sebelahnya lagi ada option. Itu berisikan perintah preference, user profile, algorithm settings, dan view command log. Di sebelahnya lagi ada view. Di situ ada perintah zoom, toolbars, dan yang lainnya. Kemudian di sebelahnya ada tools. Tools ini berisikan perintah tentang drawing palette dan juga custom device dialog. Terus kemudian di sebelahnya ada extension. Itu berisikan activity wizard, multi-user, IPC, scripting, clear terminal agent, LAN, multi-user agent, one multi-user agent, UPnP multi-user. Di sebelahnya lagi itu ada help, berisikan konten tutorial, report an issue, dan about. Nah di sini kalau misalkan kita pengen mengetahui fitur-fiturnya atau tutorialnya bisa pakai yang help. Di bawahnya lagi ada toolbar. Ini adalah new untuk membuat file baru. Yang sebelahnya ini ada open untuk membuka file packet tracer. Sebelahnya ada save untuk menyimpan. Sebelahnya lagi itu print untuk mencetak hasil packet tracer. Sebelahnya ada packet with network information. Itu untuk keterangan dari jaringannya. Di sebelahnya ada user profile. Ini profil tentang pengguna. Di sebelahnya ada activity wizard. Itu untuk membuka aktivitas wizard. Sebelahnya ada copy, paste,
undo, redo untuk zoom in, zoom out, untuk zoom reset, ada viewport untuk melihat port atau lubang-lubang dari koneksi jaringan, buka tutupnya jaringan. Ada drawing palette, custom device, dialog, dan seperti ini. Terus di sebelahnya tuh, kalau kita lihat di sebelah bawah, nah di sini ada tombol select. Select ini berfungsi untuk mengganti atau mengaktifkan tools satu dengan tools yang lainnya. Ini ada tombol inspect. Inspect ini untuk memeriksa konfigurasi dari objek. Ini ada delete untuk menghapus objek atau gambar yang ada di halaman ini. Terus kemudian ada resize, ini untuk memperbesar atau memperkecil objek. Terus di sini ada place note, itu untuk memberi catatan atau keterangan atas objek yang sudah dimasukkan di situ. Kemudian di sebelahnya itu ada draw line. Draw line ini fungsinya untuk melihat kabel atau line yang sedang kita gunakan. Terus di sebelahnya ada untuk draw rectangle ini dan juga draw ellipse ini untuk men-select objek dengan bentuk kotak ataupun ellipse. Kemudian di situ ada draw freeform, itu free selectnya. Terus kemudian di situ ada add sample PDU. Itu fungsinya adalah untuk mengirim paket. Di sebelahnya ada add complex PDU. Itu untuk mengirimkan paket juga. Jadi ada yang simple dan juga kompleks, fungsinya sama-sama untuk mengirim paket. Kemudian di bawahnya ada lagi ada logical atau physical di sini. Ini untuk adik-adik itu kalau menggunakan ini itu bisa beralih antara workspace fisik dan juga logical workspace dengan memungkinkan untuk adik-adik kembali ke tingkat yang sebelumnya dalam sebuah cluster, ataupun membuat cluster baru, pindah objek, mengganti background atau latar belakang, viewport, dan lain-lain. Untuk dalam workspace fisik, bar ini dimungkinkan untuk adik-adik itu melakukan navigasi melalui lokasi fisik. Jadi untuk membuat misalkan kota baru, untuk jaringan baru, untuk membuat rancangan jaringan kota, gedung baru, untuk membuat rancangan gedung, dan juga objek-objek yang lainnya. Nah, kemudian untuk area yang ada di sini, areanya itu disebut sebagai workspace. Jadi workspace ini adalah tempat kita bekerja yang biasanya memasukkan objek di dalamnya. Di dalam workspace ini adik-adik juga bisa melihat simulasi dan juga berbagai jenis informasi dan statistik setelah kita memasukkan objek-objek yang ada di dalamnya. Kemudian di bawahnya ada real time atau simulator bar. Di sini adik-adik bisa dengan tab ini, real time dan juga simulator ini, di situ adik-adik bisa mengeklik tombol power cycle device atau fast forward time serta tombol play button dan juga tombol event list toggle. Jadi di sini ada waktu, ini akan membantu adik-adik apabila sebuah jaringan itu dikoneksikan itu membutuhkan berapa lama. Nah, di bawahnya lagi itu ada network component box. Di situ ada macam-macam. Jadi kotak-kotak ini di mana adik-adik itu bisa memilih perangkat atau koneksi untuk memasukkan dalam workspace. Namanya network component box. Di dalam network component box ini berisi device type selection box dan device specific selection box. Ini ya, ini dibedakan menjadi dua. Terus kemudian yang di sebelahnya lagi, ini namanya device specific selection box. Jadi di sini adik-adik bisa memilih dengan berbeda-beda device di situ. Jadi adik-adik itu menggunakan device yang mana ketika membangun dari jaringan.
di kotak ini adik-adik bisa memilih khusus perangkat yang digunakan untuk menempatkan jaringan atau koneksi yang adik-adik ingin buat di sini. Kita akan membahas tugas yang sebelumnya, misalkan kemarin tugasnya bagaimana sebuah data itu bisa tertransport atau berdistribusi. Misalkan adik-adik sekarang posisinya sedang melakukan perkuliahan daring menggunakan WhatsApp ataupun media yang lainnya. Jadi yang perlu dilakukan adik-adik adalah mencari device, namanya end device. End device itu macam-macam, ada telepon, ada laptop, ada PC, HP, dan sebagainya. Nah, kalau adik-adik itu membuat perancangan jaringan menggunakan handphone, nah tinggal ditambahkan aja di sini. Oke, di sini adik-adik juga bisa merename, misalkan HP-nya siapa, misalkan HP dosen, misalkan gitu. Nah, di sini ada HP dosen, kemudian adik-adik kuliahnya menggunakan HP juga. Nah, di sini ada HP juga, misalkan HP mahasiswa. Namanya misalkan saya tulis Nick mahasiswanya. Nah, bagaimana data tersebut bisa terkirimkan? Nah, karena kita itu menggunakan jaringan internet paket data mobile yang menggunakan BTS atau tower. Nah, kita tinggal cari towernya itu ada di mana. Nah, kita tinggal mencari di bagian wireless device. Oke, di sini ada tower. Oke, di sini nanti, nah langsung dia akan terkoneksi. Misalkan tower IIK. Berikutnya saya akan memberikan contoh. Misalkan kalau kita itu menggunakan akses data yang diambil dari server, misalkan kayak gitu. Nah, kita tinggal masukkan saja di situ. End device-nya itu siapa? Oke, misalkan end device-nya itu komputer atau PC dengan laptop, misalkan kayak gitu. Bagaimana mereka itu bisa terhubung? Mereka terhubung menggunakan hardware yang namanya switch. Langsung saja kita cari di mana switch tersebut. Untuk kali ini kita akan mengkoneksikan, misalkan bagaimana suatu komputer dengan laptop, misalkan mereka itu bisa berkoneksi atau bisa berkomunikasi. Maksudnya berkomunikasi di sini mereka bisa berbagi informasi atau bertukar data. Nah, kita tinggal cari saja mana laptopnya, mana PC-nya. Oke, tinggal kita masukkan saja di situ. Nah, apabila kita itu ingin mengkomunikasikan antara dua device ini, itu kita tinggal menambahkan hardware yang namanya switch. Jadi kita tinggal mencari switch saja untuk menghubungkan antar dua device ini. Kita tinggal mencari saja. Oke, switchnya ada di sini. Kita masukkan. Terus bagaimana cara kita mengkomunikasikan, menghubungkan lewat apa? Nah, kalau misalkan kita itu dasar ilmunya itu masih kurang tentang pekabelan, di situ banyak macam-macam ya kabelnya ya. Di sini ada automatic, di sini ada konsol, terus ada copper straight through, itu adalah model kabel straight, terus ada cross, terus kemudian ada fiber, kalau misalkan koneksinya jenis fiber, terus di situ ada phone. Phone ini maksudnya jaringan telepon atau teknologi sinyal wireless dari handphone, sinyalnya handphone. Ada kabel koaksial, ada serial, dan macam-macam. Kalau misalkan kita di situ bingung, nah kita tinggal menghubungkan saja secara otomatis. Pakai yang koneksi otomatis, dia nanti akan terkoneksi di situ. Nah, kita tinggal tunggu nanti sampai yang oranye itu menjadi hijau, tandanya bahwa mereka itu bisa bertukar data. Kalau kita misalkan, oh lama nih nunggu nih, nah kita tinggal percepat aja waktunya di situ. Kalau misalkan waktunya dipercepat, mereka sudah bisa berkomunikasi. Seperti itu.